Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Adib. Saya dari kelas 10G. Sini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia beserta dengan teori-teori yang ada. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah mereka yang tinggal di Indonesia sebelum bangsa asing datang. Mereka telah berkontribusi besar dalam membentuk budaya, bangsa, bahasa, dan lain-lain. Baik, mari kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori Yunan. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Teori Yunan ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu sungai Salwen dan sungai Mekong dengan memiliki tanah yang subur. Diperkirakan mereka berpindah dikarenakan suatu bencana dan serangan dari suku bangsa lain. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yakni sebagai penemu model asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal bangsa Indonesia saat itu. Penduduk Austronesia yang masih termasuk dalam wilayah Kepulauan Nusantara ini kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Orang-orang inilah yang menjadi nenek moyang langsung bangsa Indonesia sekarang. Dasar utama dari teori Yunan ini adalah ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas yang sama dengan kapak tua yang ditemukan di wilayah Asia Tenggara. Penemuan tersebut menandakan adanya migrasi dari wilayah Asia Tenggara ke kepulauan di Nusantara. Adanya migrasi manusia tersebut disebabkan karena faktor terdesak oleh bangsa yang lebih kuat. Berdasarkan peristiwa tersebut, teori Yunan menandakan ada 3 gelombang kedatangan tersebut, antara lain Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanosoid. Hal yang mendasari teori Yunan berikutnya adalah ditemukannya kesamaan bahasa yang digunakan di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yakni bahasa Melayu Polinesia. Fenomena tersebut menandakan bahwa orang-orang Kamboja berasal dari Yunan dengan cara menyusuri Sungai Mekong. Arus migrasi atau perpindahan tersebut kemudian diteruskan saat sebagian mereka melanjutkan pergerakan tersebut ke wilayah di Kepulauan Nusantara. Jadi, kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Cham di Kamboja menandakan adanya hubungan dengan dataran Yunan. 3 gelombang perpindahan atau migrasi dalam teori Yunan dijelaskan lebih detail seperti berikut ini. Yang pertama, Proto-Melayu. Proto-Melayu atau Melayu tua adalah orang-orang Austronesia yang berasal dari Asia yang pertama kali datang di Kepulauan Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu ini memasuki wilayah Nusantara dengan 2 jalur, yakni jalur barat melalui Malaysia, Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina, Sulawesi. Bangsa Proto-Melayu ini memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dibanding manusia purba sebelumnya. Kebudayaan tersebut adalah batu baru atau disebut juga zaman Neolitikum yang pembuatan batunya sudah dihaluskan. Berdasarkan penelitian Pan Hekeren di Kalumpang atau daerah Sumatera Utara, telah terjadi perpaduan antara tradisi kapak persegi dan kapak lonjong. Tradisi tersebut dibawa oleh orang-orang Austronesia yang datang dari arah utara atau melalui Filipina dan Sulawesi. Diketahui bahwa anak keturunan asli Proto-Melayu adalah suku Dayak dan suku Toraja yang masuk dalam suku bangsa Indonesia. Gelombang perpindahan yang kedua yaitu Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda kemudian berhasil mendesak dan akhirnya bersimilasi dengan bangsa pendahulunya, yakni bangsa Proto-Melayu. Hal ini terjadi pada kurun waktu sekitar tahun 400 sampai 500 sebelum Masehi, yakni gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke wilayah Nusantara. Bangsa Melayu muda ini masuk ke Nusantara dengan jalur barat dengan menempuh rute dari Yunan, lebih tepatnya Teluk Tonkin, Vietnam, semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di Kepulauan Nusantara. Bangsa ini telah memiliki
kebudayaan yang lebih maju dibanding bangsa pendahulunya karena sudah bisa menghasilkan barang-barang yang diproduksi dari perak dan besi. Gelombang yang ketiga yaitu bangsa primitif. Sebelum masuknya kelompok-kelompok bangsa Melayu di Nusantara, sebenarnya sudah ada kelompok yang terlebih dahulu tinggal di wilayah ini. Kelompok tersebut termasuk dalam bangsa primitif dengan budaya yang masih sangat sederhana. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia berikutnya yaitu teori Nusantara. Teori ini bisa dibilang sangat berbeda dengan teori Yunan. Teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Dasar utama dari teori Nusantara adalah berdasarkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi. Anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa bangsa Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelumnya di wilayahnya. Jadi, kesimpulannya, bangsa Melayu asli di Nusantara yang akhirnya tumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya perpindahan ke wilayah tersebut. Teori Nusantara juga didukung dengan penemuan adanya kesamaan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja karena sebuah kebetulan. Kemudian, penemuan Homo saluensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa menjadi penanda bahwa keturunan bangsa Melayu memiliki kompetensi berasal dari Jawa. Berdasarkan perbedaan bahasa, hal tersebut terjadi karena bahasa bangsa Austronesia mengalami perkembangan di daerah Nusantara tersebut dengan bahasa yang telah berkembang di wilayah Asia Tengah, yakni Indo-Eropa. Teori nenek moyang asal-usul Indonesia yang ketiga, teori out of Africa, adalah teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang lebih berbeda dari versi teori-teori sebelumnya. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang Indonesia berasal dari Afrika. Anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA mitokondria gen perempuan dan gen laki-laki. Mereka kemudian bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika bermigrasi menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Pada sekitar masa itu, bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial, yakni ketika permukaan air laut masih dangkal dikarenakan air masih berbentuk gletser. Pada masa itu memang memungkinkan manusia untuk menyeberangi lautan hanya dengan perahu sederhana. Perpindahan bangsa Afrika ke Asia kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang tinggal sementara di bagian wilayah Asia Tengah, dan ada kelompok lain yang bermigrasi dengan menyusuri sungai semenanjung Arab menuju India, Asia Timur, Australia, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut diperkuat dengan adanya penemuan fosil laki-laki di bagian wilayah Lekemongo. Selain itu, ada dua jalur yang menjadi wilayah yang ditempuh oleh bangsa Afrika pada masa itu, yakni jalur menuju lembah Sungai Nil. Wilayah tersebut melewati semenanjung Sinai, kemudian ke bagian utara melewati Arab Levant, dan jalur yang juga melewati Laut Merah. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia yang keempat yaitu teori out of Taiwan. Teori ini hampir sama dengan teori sebelumnya. Teori out of Taiwan mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Dasar utama dari teori out of Taiwan adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara manusia bangsa Indonesia dengan manusia bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini, bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa rumpun Austronesia ini digunakan oleh para leluhur bangsa Indonesia, terutama yang menetap di Pulau Formosa. Jadi, dari segi bahasa, sudah jelas bahwa orang-orang Nusantara mengadopsi budaya Austronesia.
dan mengembangkannya sehingga menjadi bahasa Indonesia saat ini. Nah, itulah tadi penjelasan tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Perlu diketahui bahwa teori-teori tersebut masih berupa anggapan yang dihasilkan dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para sejarawan. Segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.